Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan channel Herianah Ana. Ini adalah video tentang pembahasan soal-soal ujian sekolah tipe soal yang kedua. Dipelajari baik-baik ya, agar lebih paham. Yuk kita mulai. Soal nomor 1, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, pasangan yang tepat antara besaran, alat ukur, dan satuan SI adalah satuan yang menggunakan sistem internasional. Kita lihat ya tabelnya. Untuk massa, alat ukurnya neraca lengan, satuannya kilogram. Nah, ini betul. Massa memiliki alat ukur neraca lengan, dan satuan secara sistem internasional adalah kilogram. Yang kedua, suhu, alat ukurnya termometer dan satuannya C atau Celsius. Yang ini salah. Seharusnya jika menggunakan satuan SI atau sistem internasional, suhu menggunakan satuan Kelvin. Nomor 3, waktu, alat ukurnya stopwatch, satuannya sekon. Nah, ini betul. Sekon sama saja dengan detik. Dan panjang, alat ukurnya mikrometer skrup, satuannya milimeter. Nah, ini salah karena jika menggunakan satuan sistem internasional seharusnya hanya meter saja. Jadi jawabannya sudah pasti nomor 1 dan nomor 3 yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan data hasil pengujian larutan asam basa berikut. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, zat yang bersifat basa terdapat pada data. Nah, untuk zat yang bersifat basa, cirinya adalah jika pengujiannya menggunakan kertas lakmus, maka untuk zat yang bersifat basa memiliki warna akhir biru. Ingat ya, ini adalah warna akhirnya. Sekalipun warna awalnya merah, tetapi warna akhirnya harus biru. Tapi jika menggunakan pH meter atau indikator pH, maka sifat zat yang bersifat basa memiliki nilai pH lebih dari 7. Kita lihat di tabel ini, untuk uji lakmus, warna akhirnya harus biru. Sekalipun warna awal lakmusnya merah, tetapi warna akhirnya harus biru. Yang ini, bisa juga yang ini, atau yang ini. Nah, ini lakmus biru pun harus tetap biru, 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 dan biru. pH-nya pun harus di atas 7, 8, 13, dan 12,5. Jadi sudah pasti jawabannya adalah data 1, data 2, dan data 4. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan grafik pemanasan es berikut. Berdasarkan grafik, banyaknya kalori yang dibutuhkan 3 kg es dalam proses ABC adalah. Nah, kita lihat dari proses A ke B ke C. Untuk proses A ke B, kita gunakan rumus Q macet atau Q sama dengan M dikali C dikali lagi delta T. Nah, karena suhunya dimulai dari minus 10, maka C di sini adalah kalor jenis es. Maka kita tambahkan C-nya adalah CS atau kalor jenis es. Sedangkan dari B ke C, karena tidak ada perubahan suhu, maka untuk proses ini kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali dengan L. L adalah kalor lebur. Nah, kita masukkan ya satu persatu. Ini anggap menjadi Q yang pertama. Yang ini adalah Q yang kedua. Untuk Q1 sama dengan Q macet M dikali C dikali delta T. Nah, C-nya CS ya. Masanya adalah 3 kg. Dikali CS adalah kalor jenis esnya adalah 2100, dikali lagi delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu diperoleh dari mengurangi antara suhu akhir dengan suhu awal. Lihat proses dari A ke B. Akhirnya berarti di 0 derajat, awalnya di minus 10 derajat. Nah, maka ini adalah delta T-nya. Jadi delta T-nya adalah 0 dikurangi dengan min 10. Ingat ya, kalau secara matematika ada pengurangan, kemudian ada lagi minus, sehingga berubah menjadi plus. Sama saja 0 ditambah 10. Jadi delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Kita masukkan ke sini 10 derajat. 3 kali 2100 dikali 10 sama dengan 63.000 Joule. Nah, ini adalah nilai Q1. Sekarang kita mau menghitung nilai Q yang kedua. Q2 sama dengan M dikali L. Masanya tetap sama ya, yaitu 3 kg. L adalah kalor lebur. Kalor leburnya yang ini, 336.000 dikali 336.000. Jadi
sama dengan 1.008.000 Joule. Nah, dari Q1 dan Q2 ini, untuk mencari power yang dibutuhkan dari A ke B dan juga ke C, artinya kita harus menjumlahkan antara Q1 dan juga Q2. Jadi, jumlahnya kita anggap menjadi Q total sama dengan Q1 ditambah dengan Q kedua. Nah, kita buat penjumlahan ke bawah saja ya. Karena angka yang tertinggi adalah Q2, jadi kita mulai dari Q2 dulu. 1, 0, 0, 8, 0, 0, 0. Yang Q1-nya 63.000. Tulis di sini yang lurus ya. 63.000. Nah, kita jumlahkan ke bawah supaya lebih mudah. Ini 0, 0, 0. 8 ditambah 3 adalah 11. Tulis angka 1. Gantung 1 jadi 7. Kemudian ini 0. Yang ini 1. Kita beri titik di sini dan di sini. Nah, ini masih dalam satuan Joule. Sedangkan di pilihan ganda semuanya menggunakan kJ atau kilojoule. Sehingga untuk merubah dari joule ke kilojoule caranya sama saja seperti merubah meter ke kilometer. Harus dibagi dengan 1000. Jadi 1.071.000 dibagi dengan 1000. Untuk mempermudah kita cukup coret nolnya 3 ya. Coret 3, coret 3, sehingga jawabannya adalah 1071 kilojoule. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam suatu perjalanan didapatkan data bahwa mobil mula-mula diam beberapa saat, kemudian bergerak lurus dipercepat beraturan, dan beberapa waktu kemudian kecepatannya konstan. Nah, grafik yang menggambarkan gerak mobil tersebut adalah, ingat ya adik-adik, karena mobil mula-mula diam, artinya kecepatan atau V-nya sama dengan 0. Tidak ada kecepatan sama sekali. Kemudian, mobil tersebut bergerak lurus dipercepat beraturan, artinya mobil tersebut mengalami gerak GLBB yang dipercepat. Selanjutnya, kecepatannya konstan. Nah, karena kecepatan konstan, maka mobil melakukan gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Kita lihat ya grafik yang tepat. Mula-mula diam artinya kecepatannya harus ada di titik 0. Nah, harusnya ada di sini ya. Seperti ini lurus, yang ini salah. Kalau yang B, ini juga salah karena bukan di titik 0. Yang C, nah ini betul, awalnya mobilnya diam. Ada di V sama dengan 0. Kemudian GLBB dipercepat ditandai dengan grafik yang naik ke atas. Betul ya? Selanjutnya, konstan. Konstan artinya kecepatannya stabil. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Perhatikan gambar peti yang dipindahkan dengan menggunakan bidang miring berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka nilai keuntungan mekaniknya adalah, karena hanya yang dicari keuntungan mekanik, jadi cukup menghitung antara S dibagi dengan H. S adalah sisi miring. Yang ini ya, sisi miringnya. Dan H adalah ketinggiannya. Ketinggiannya adalah yang ini. Jadi, kita cukup membagi antara S dan H. Tapi, lihat satuannya. Apakah sudah sama atau belum? Nah, untuk S satuannya meter. Untuk H satuannya sentimeter. Sehingga kita harus menyamakan dulu ya satuannya. Yang lebih mudah adalah mengubah meter ke sentimeter ya. 3 meter, kita ubah menjadi sentimeter. Cukup dikali dengan 100. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. S-nya adalah 300 cm, sedangkan H-nya 75 cm. Nah, satuannya kita bisa hilangkan ya, cm dengan cm-nya. 300 dibagi 75, jawabannya adalah 4. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4. Jawabannya yang D. Soal berikutnya, perhatikan gambar akuarium berikut. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik-titik Pascal. Nah, untuk menghitung berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan, kita gunakan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H, Rho GH. Rho-nya adalah massa jenis. Nah, di sini massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kita masukkan Rho-nya adalah 1000. Dikali gravitasi adalah 10. Yang ini ya. Gravitasinya 10 dikali H adalah kedalaman. Nah, ingat,
H atau kedalaman adalah kedalamannya ikan saja, bukan keseluruhan air. Untuk menghitung kedalaman ikan, kita hanya melihat dari permukaan atas air sampai ke ikan saja. Jadi, cuma di sini ya, bukan yang 50 cm, bukan juga yang atas ini, dan bukan juga yang paling bawah. Nah, untuk mencari kedalaman ikan dari atas permukaan air sampai ke ikan, maka caranya adalah panjang keseluruhan akuarium adalah 50 cm dan permukaan akuarium yang kosong atau tidak berisi air 20 cm. Kemudian, dari paling dasar akuarium sampai ke ikan adalah 20 cm, sehingga sisanya di sini adalah 10 cm. Kalau kita jumlahkan, 20 ditambah 10 ditambah 20 sama dengan 50 cm. Jadi, kedalaman ikannya dari atas permukaan air sampai ke ikan saja hanya 10 cm. Kita tulis di sini 10 cm. Nah, karena satuannya masih cm, kita harus merubah cm ini menjadi meter. Untuk mengubah menjadi meter, kita bagi dengan 100. Jadi 10 per 100. Di sini juga kita bagi 100 saja biar lebih mudah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa coret nolnya. Coret di bawah 2, di atas juga coret 2. Jadi yang tersisa 1000 dikali 1 dikali 1. Jadi sama dengan 1000 Pascal. Nah, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar ayunan sederhana berikut. Berdasarkan gambar, periode terbesar dan terkecil berturut-turut dimiliki oleh ayunan. Untuk periode yang terbesar, cukup melihat tali yang paling panjang. Dan periode terkecil, kita cukup memperhatikan tali yang paling pendek. Ingat ya, harus secara berturut-turut. Untuk tali yang terpanjang adalah gambar nomor 1, karena panjang talinya 80 cm. Dan yang tali terpendek adalah gambar nomor 4, panjang talinya hanya 40 cm. Secara berturut-turut artinya jawabannya adalah 1 dan 4, yang C. Berikutnya soal nomor 8. Seorang anak menggerakkan tali sehingga terbentuk gelombang seperti gambar. Jika waktu yang digunakan untuk menempuh P sampai X lamanya 10 sekon, maka cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik. Nah, sesuai dengan yang diketahui, dari P sampai X menempuh waktunya selama 10 sekon. Total gelombang yang ditunjukkan dengan gambar ini adalah sebanyak 2 gelombang. Ingat kan adik-adik, setiap satu gelombang hanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah saja. Sedangkan di gambar ini, bukitnya ada 2 dan lembahnya pun ada 2, sehingga total dari gelombang ini adalah 2 gelombang. Nah, 2 gelombang sebanyak 3 meter, artinya ini adalah 2 kali lambdanya. Sehingga lambdanya atau satu gelombangnya hanya 1,5 meter saja. Sampai di sini paham? Ingat ya, satu lambda atau satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, karena di gambar ini terdiri dari 2 gelombang, sehingga 3 meter ini kita harus bagi 2. Jadi, 3 dibagi 2 adalah 1,5 meter. Ini adalah nilai lambdanya. Sekarang, sesuai dengan yang diketahui, dari P sampai X adalah 10 sekon. Sehingga, jika hanya satu gelombang saja, menempuh waktu hanya 5 sekon. Kenapa 5 sekon? Karena setiap 2 gelombang menempuh 10 sekon. Sehingga untuk satu gelombang sampai T hanya 5 sekon saja. Ingatkan adik-adik, pengertian dari periode itu apa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, artinya waktu yang dibutuhkan hanya menempuh satu gelombang adalah 5 sekon. Jadi, sesuai dengan gambar tersebut, periodenya atau T besarnya sama dengan 5 sekon. Mudah kan adik-adik? Sehingga untuk menghitung berapa cepat rambat gelombangnya, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi dengan T. Lambdanya yang ini 1,5 meter dibagi periodenya yang ini 5 sekon. Jadi 1,5 dibagi 5 adalah 0,3 meter per sekon. Jawabannya yang D. 0,30 sama saja dengan 0,3 ya. Mudah kan adik-adik? Nah, jika adik-adik masih bingung tentang periode, adik-adik bisa juga menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N. T kecilnya adalah waktu. Nah, sesuai dengan yang diketahui saja, waktunya yang ini 10 sekon dibagi N adalah banyaknya gelombang. Ingat ya, banyaknya gelombang secara keseluruhan sampai menempuh waktu 10 sekon adalah 2 gelombang. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 sekon.
Sama saja kan adik-adik? Mau menggunakan rumus boleh, mau tanpa rumus pun tinggal pakai logika saja ya sesuai dengan pengertian dari periode. Maka hasilnya pun akan sama. Begitu ya. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah benda diletakkan 18 cm di depan cermin cekung. Jika perbesaran bayangan yang diperoleh 2 kali lipat dari benda asli, maka jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah... Sesuai dengan soal, maka yang diketahui adalah jarak dari benda, artinya SO. Jika perbesaran bayangannya 2 kali lipat, perbesaran adalah M. Yang ditanya jari-jari kelengkungan cermin atau R. Nah, ini soal untuk cermin cekung ya. Pertama-tama, adik-adik harus mencari besarnya jarak bayangan terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan tentang perbesaran. Ingat kan, perbesaran M sama dengan SISO, SI per SO. M sama dengan SISO. Karena yang dicari nilai SI, maka rumusnya menjadi SI sama dengan M dikali SO. Perbesarannya adalah 2 dari sini dikali SO-nya yang ini 18 cm. 2 dikali 18 adalah 36 cm. Nah, ini adalah SI ya, atau jarak bayangan. Selanjutnya, kita akan mencari berapa jarak fokusnya. Dengan cara 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kita masuk-masukkan ya angka-angkanya. 1 per SO-nya masih 18, ditambah 1 per SI-nya 36. Nah, sekarang kita cari satu angka yang bisa dibagi 18 dan bisa dibagi 36. Ya betul, angkanya adalah 36. 36 dibagi 18 adalah 2, ditambah 36 dibagi 36 adalah 1. Jadi 2 ditambah 1 adalah 3 per 36. 3 per 36 ini masih nilai 1 per F. Yang kita butuhkan adalah F-nya saja ya. Jadi yang sebelah kiri kita balik, F per 1. Sebelah kanan pun kita balik juga. Jadilah 36 per 3. F dibagi 1 tetap F sama dengan 36 dibagi 3 adalah 12 cm. Nah, karena yang dicari adalah jari-jari kelengkungan, jari-jari kelengkungan adalah 2 kalinya fokus. Sehingga jari-jari kelengkungannya 2 dikali fokusnya 12. 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Nah, ini jawabannya yang B. Nomor 10. Pada saat membaca, jarak terdekat yang dapat dilihat seorang kakek yang menderita rabun dekat adalah 40 cm. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah titik-titik dengan jarak baca normal 25 cm. Nah, soal ini berkaitan dengan rabun dekat atau disebut penyakit hipermetropi. Untuk menghitung kekuatan lensa kacamata pada hipermetropi, kita gunakan rumus P atau kekuatan lensanya sama dengan 100 per jarak baca normalnya atau SN dikurangi 100 per jarak terdekatnya. Kita tuliskan saja SD ya. S adalah jarak, D adalah dekat. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. 100 dibagi SN jarak normal adalah 25 cm dikurangi 100 per SD. SD adalah jarak terdekat yang mampu dilihat oleh orang penderita hipermetropi. Nah, ini 40 cm. Sama dengan, karena pecahan ini bisa langsung dibagi, maka langsung saja ya. 100 dibagi 25 adalah 4. Dikurangi 100 dibagi 40. Untuk mempermudah, kita coret dulu ya nolnya. Coret 1, coret 1. Jadi 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 adalah 2,5. Nah, jadi 4 dikurangi 2,5 adalah 1,5. Jawabannya yang C, 1,5 dioptri. Sampai di sini dulu ya videonya. Tunggu kelanjutan bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.